Sejarah awal Gemini AI. Kelahiran inovasi dari Google, Gemini AI merupakan buah dari ambisi besar Google untuk menciptakan model AI canggih dan serbaguna. Google sebagai raksasa teknologi menyadari potensi besar model multimodal yang mampu memahami dan memproses berbagai jenis data seperti teks, gambar, audio, dan video. Pada tahun 2023, Google secara resmi memperkenalkan Gemini AI, menandai era baru dalam inovasi kecerdasan buatan. Selanjutnya yaitu ada riset intensif, di mana Gemini AI adalah hasil riset dan pengembangan bertahun-tahun di Google yang dikerjakan oleh tim ahli dari Google DeepMind. Inovasi multimodal. Modal ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai modalitas data, memungkinkan pemrosesan informasi secara menyeluruh. Filosofi dan arti dibalik nama Gemini. Mengapa dinamakan Gemini? Nama Gemini tidak dipilih secara kebetulan. Google memilih nama ini karena memiliki makna filosofi dan simbolis yang kuat. Simbol dualitas dalam astrologi Gemini, zodiak anak kembar, melambangkan dualitas, komunikasi, dan kecerdasan. Hal ini mencerminkan kemampuan model AI untuk mengolah berbagai jenis data secara terpadu. Kemampuan komunikatif. Nama ini menekankan keunggulan Gemini AI dalam berinteraksi dengan pengguna secara alami dan intuitif. Gemini merupakan model bahasa besar atau LLM multimodal yang dikembangkan oleh Google DeepMind sebagai generasi penerus Lambda dan Palm 2. Google juga mendeskripsikan Gemini sebagai model AI yang fleksibel karena mampu berjalan di segala perangkat, mulai dari data center hingga smartphone. Untuk mencapai skalabilitas ini, Gemini dirilis dalam 3 versi, yaitu Gemini Nano, Gemini Pro, dan Gemini Ultra. Gemini Nano merupakan model paling ringan yang dirancang untuk bisa berjalan di smartphone, khususnya Google Pixel 8, dan paling efisien untuk menjalankan tugas-tugas pada perangkat atau on-device task. Sementara Gemini Pro dirancang untuk mampu menjalankan tugas-tugas yang lebih luas dan mendukung versi terbaru chatbot AI, Google Bard. Model AI ini mampu memberikan waktu respons yang cepat dan memahami pertanyaan yang kompleks dari penggunanya. Model terbesar dan terkuat di keluarga Gemini adalah Gemini Ultra. Belum tersedia untuk penggunaan secara luas, Gemini Ultra dirancang untuk tugas-tugas yang sangat kompleks dan akan dirilis setelah usai menjalani fase pengujian yang ekstensif. Sebagai model multimodal, Gemini dideskripsikan mampu menyelesaikan tugas-tugas kompleks, seperti dalam bidang matematika, fisika, dan bidang lainnya, serta memahami dan menghasilkan kode berkualitas tinggi untuk coding dalam berbagai bahasa pemrograman. Denis Hassabis, CEO dan pendiri Google DeepMind menyatakan bahwa dari awal Gemini dibangun menjadi multimodal, yang berarti dapat menggeneralisasi dan memahami, beroperasi, dan menggabungkan berbagai jenis informasi termasuk teks, kode, audio, gambar, dan video. Google Gemini bisa diakses di websitenya di gemini.google.com atau bisa diunduh aplikasinya di Play Store dan App Store. Terus gimana caranya sih mulai diskusi sama Gemini? Nah, bisa pakai ini. Tapi gimana sih cara ngasih Gemini sebuah prompt? Ternyata ada 5 elemen yang bisa bikin struktur prompting yang simple tapi powerful. Nah, langsung aja elemennya yaitu ada persona, tugas, konteks, format, dan contoh. Kita coba bedah satu persatu elemen ini. Yang pertama, itu kasih peran atau persona. Peran kamu sebagai apa supaya Gemini itu bisa langsung set output untuk role yang dituju. Yang kedua, tujuan tugasnya apa? Apa objek yang sedang ingin didiskusikan? Yang ketiga, konteks tugasnya itu apa? Detail konteks kata kunci yang kamu mau untuk dapat hasil result yang relevan. Yang keempat, format hasil yang diinginkan. Format apa yang kamu butuhin, misalnya tabel, Google Docs, atau Google Sheets. Yang terakhir, contoh yang diharapkan. Apa referensi atau contoh jika dibutuhkan.
Nah, tapi kalau kalian ngikutin dari 5 elemen di atas dan digabungkan dalam satu kalimat prompt yang lengkap dan bagus, jadi kayak gini. Aku adalah mahasiswa kita yang harus menulis esai kritis yang membandingkan dengan kelas teori revolusi khusus dengan teori Darwin Newton untuk the 5 meter. Bukan seperti perbandingan antara teori Darwin dan teori Newton. Dengan kamu. Nah, di sini dia bikinkan aspek perbandingannya. Ada konsep dasar, ada objek studi, ada lingkup penerapan, prediksi, dan masih banyak lagi. Jadi dia benar-benar membandingkan dua ini seperti contoh yang kita berikan. Terus Gemini itu juga bisa bantu pindahin ke dalam Google Sheets. Langsung kayak gini. Tinggal pencet export to Sheets. Pro tips. Kalian bisa cek kesesuaian prompt karena setiap hasil generatif Gemini itu memberikan 3 hasil alternatif. Nah, kalian bisa cek dengan pencet show draft. Nanti akan ada 3 draft. Nah, kalian bisa baca-baca. Draft 1, draft 2, dan draft 3. Bagiku pribadi, aku lebih cocok dengan draft 1. Coba zaman aku kuliah, Gemini ini udah ada. You guys so lucky para Gen AI. Pakai AI itu aman gak sih? Gemini bisa bantu kalian buat gali kreativitas atau diskusi ide-ide. Tapi tetap disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Dan bertanggung jawab buat ngerjain tugas atau pekerjaan yang ada. AI dirancang untuk bantu manusia, bukan gantiin manusia. Kita sebagai pengguna harus tetap aktif dan kritis dalam memanfaatkannya. Selain itu, jangan pernah juga kasih informasi-informasi pribadi atau rahasia ke dalam sistem AI. No!